Salam, berjumpa lagi dengan saya Guntul Daya Bekati dalam rangka kegiatan bercocok tanam secara organik. Nah, baik sahabat tani, saya merasa sangat senang, sangat gembira, sangat sukacita di mana selama ini saya memang bekerja sebagai pertanian secara organik, tentunya untuk bercocok tanam sayur-sayuran. Di video-video yang sudah saya tayangkan sebelumnya itu berbagai jenis sayur-sayuran yang saya tanam. Nah, jadi saya sangat senang di mana semua sayur-sayuran yang saya tanam ini, timun, kacang panjang, gambas, pare, dan lain sebagainya itu puji Tuhan bisa berhasil sahabat tani. Nah, jadi secara organik dari proses penanamannya sampai perawatannya secara organik, sehingga memang hasilnya sangat memuaskan dan bahkan bisa menghasilkan uang dari hasil pertanian organik tersebut sahabat tani. Nah, sahabat tani, pada kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menanam tanaman gambas, tanaman gambas, supaya gambas itu nanti itu bisa bertumbuh merata dan juga bertumbuh subur, bahkan juga sampai menghasilkan buah yang baik. Nah, ada caranya sahabat tani. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, kemudian juga jangan lupa tekan loncengnya dan juga bisa share ke sahabat-sahabat pertanian lainnya. Supaya apa? Supaya kita bisa saling berbagi sahabat tani. Nah, langkah yang pertama untuk kita dalam penanaman tanaman tomat adalah yang pertama kita siapkan lahan sahabat tani. Siapkan lahan atau bedengan tanah ya. Kita gemburkan, kita siapkan gemburkan tanah dan kita jadikan satu bedeng seperti yang sudah saya siapkan ini ya. Di video sebelumnya saya sudah menayangkan bagaimana cara menyiapkan lahan ya, atau bedengan tanah, yaitu yang pertama kita cangkul, kita gemburkan, yang kedua kita bedengan ini kita tanam kompos di tengah-tengahnya, kemudian kita tutup dengan tanah yang ada ya. Kompos di dalam ini kita tutup dengan tanah yang ada, kemudian kita ratakan jadi satu bedeng seperti yang sudah saya buat ini. Nah, kemudian berikutnya sambil kita menyiapkan lahan, menyiapkan bedengan, menunggu waktu untuk tanam sekitar 1 minggu. Setelah kompos ini sudah kita tanam, kita fermentasi sekitar 1 minggu baru kita tanam. Nah, kita pembelian bibit. Pembelian bibit ini ya, kita harus seleksi bibit sahabat tani. Jangan sembarang kita beli bibit, tapi kita periksa ya. Seperti ini saya mencoba menanam bibit gambas ya, bibit gambas dengan merek Anggun F1. Dikatakan di sini itu antivirus ya pestisidanya. Kemudian dengan cap tanda panah ini ya, Anggun F1. Nah, saya akan mencoba bibit ini, saya tanam bibit gambas ini. Nah, memang yang lalu saya sudah tanam, puji Tuhan berhasil sahabat tani. Nah, kali ini saya akan menanam kedua kalinya sahabat tani. Nah, yang perlu kita waspada dan harus kita hati-hati dalam pembelian bibit, kita harus cek, kita harus periksa bibit ini. Di bagian belakang ini ada ya, ada penjelasannya. Kemudian sahabat tani, di sini kita harus lihat masa kedaluarsanya atau expirednya. Jangan sampai masa expired bibit ini habis ya, sudah kedaluarsa, maka pengaruh nanti bibit ini tidak bisa bertumbuh. Kalau bertumbuh pun kadang terganggu, tidak subur ya sahabat tani. Jadi kita harus periksa dulu, kemudian kita lihat bibit penerbitan dari mana ya, kita harus periksa semuanya ya, sampai cara penanamannya ya kita lihat. Nah, ini jadi kita pembelian bibit. Nah, cara yang ketiga setelah kita pembelian bibit, kita siap menanam. Nah, bedeng ini sudah siap. Yang ketiga ini sahabat tani, kita lubang, kita tugal ya, kita tugal bedeng ini
Kalau saya buat satu bedeng ini 3 baris ya, jaraknya 20 cm ya, 20 cm jarak jauhnya sahabat tani. Jarak jauh pokok tanaman ini 20 cm atau paling jauhnya 30 cm sahabat tani. Nah, jadi kita lubang. Nah, setelah itu kita akan tanam. Kita masukkan satu bedeng ini bisa 2 atau bisa satu lubang. Dalam gambas ini bisa kita tanam 1 atau paling banyak 2 sahabat tani ya, 2 atau 1 atau 2 ya. Dan pada kali ini saya akan menanam 1 lubang 1. Supaya apa? Supaya nanti pertumbuhannya lebih subur ya. Jadi ketika tumbuh tanaman tomat ini tidak berebut nutrisi atau makanan ya dalam proses pertumbuhannya. Tapi kalau mau 2 pun tidak masalah, 2 pokok tanaman 1 lubang. Nah, jadi itu ya sahabat tani. Setelah kita lubang, kita tanam, kita masukkan. Kemudian nanti sahabat tani, yang keempat itu setelah kita masukkan bibit ini di dalam lubang, kita tutup. Nah, cara saya menutup lubang tanaman ini menggunakan kompos atau kotoran hewan tai ayam ya. Dengan menggunakan kompos. Kenapa saya menggunakan kompos? Dan kompos ini adalah pupuk dasar sekaligus untuk pemupukan. Ketika dia bertumbuh nanti sahabat tani, maka tanaman ini langsung tersedia pupuk yang ada, pupuk kompos tentunya. Sekalipun di dalam tanah ini sudah ada pupuk kompos sebelumnya, tapi saya menutup lubang bibit ini dengan menggunakan kompos kotoran hewan sehingga tumbuhnya baik. Baik, ini cara-cara menanam gambas atau tanaman lainnya ya sahabat tani. Nah, inilah sahabat tani bibit gambas yang sudah saya tanam ya. Jadi 1 lubang ini saya kasih 1 dan ada juga yang 2. Nah, inilah bedengan, ini tanaman gambas. Nah, ke depan kita akan melihat bagaimana hasil pertumbuhannya ya, seperti ini sahabat tani ya, tanaman gambasnya. Nah, ini dia. Jadi seperti ini cara menanamnya sahabat tani. Nah, sahabat tani, inilah lubang gambas yang sudah saya tutup dengan menggunakan kompos kotoran hewan ayam seperti ini sahabat tani. Kita tutup dengan kompos. Kenapa harus ditutup? Supaya bibit tanaman gambas ini tidak diganggu oleh hama, semut atau ayam dan lain sebagainya, burung ya. Kedua, pupuk kompos ini berfungsi untuk menyuburkan nantinya proses pertumbuhan tanaman gambas yang ada. Kemudian setelah kita tutup dengan pupuk ini sahabat tani, jangan lupa kita siram dengan air biasa ya, supaya basah sehingga proses pertumbuhan bibit ini bisa berjalan dengan cepat ya, dan bisa memunculkan kecambah dan bisa bertumbuh dengan cepat. Nah, sahabat tani, inilah hasil. Ini bulan yang lalu saya mencoba menanam ya. Memang tidak banyak, hanya 1 bedeng yang tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang bedengannya, berapa pokok, puluhan pokok. Nah, ini hasil sudah berapa kali panen sahabat tani, sudah dijual hasilnya seperti ini. Nah, ini buat gambasnya sahabat tani ya. Jadi ini gambas yang saya tanam yang lalu ya. Seperti inilah hasilnya ya. Jadi ini hasil bercocok tanam secara organik. Jadi puji Tuhan, seperti mereka yang patah hati.